Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 penampil mata kuliah teori terjemah akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu unsur dan unit terjemahan. Anggota kelompok kami ada Elisa, lalu ada Abduh, lalu ada saya sendiri, Sally, dan terakhir ada Ulfa Roshidah. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Elisa. Silakan. Baik, yang pertama di sini ada unsur terjemahan. Dalam unsur terjemahan ini ada isi, yaitu naskah yang hendak diterjemahkan, kemudian ada pembaca, yang artinya pembaca itu bermacam-macam tergantung kepada siapa terjemahan itu ditujukan. Kemudian ada sikon saat terjemahan dibuat, artinya sikon ini mendukung terhadap pencapaian kualitas terjemahan. Kemudian ada sikon saat terjemahan itu diterima, artinya suasana lingkungan dan suasana hati akan berpengaruh terhadap penghayatan terjemahan. Kemudian ada unit terjemahan. Unit terjemahan adalah segmen teks yang diterjemahkan oleh si penerjemah. Nah, unit terjemahan itu seperti kata, istilah, idiom, frasa, kalimat, dan peribahasa. Nah, unit terjemahan ini ada unit terjemahan kata ini merupakan bentuk dari unit terjemahan tadi. Di unit terjemahan kata ini ada satu lawan satu, maksudnya satu kata lawan satu makna. Contohnya sya'run yang artinya rambut, jadidun yang maknanya yaitu baru, kabirun yang maknanya besar, yaqra'u yang maknanya membaca, dan masih banyak lagi makna yang satu lawan satu. Kemudian yang kedua ada satu lawan banyak, maksudnya ada satu kata berlawan dengan banyak makna. Contohnya Alkitabu yang artinya buku, kitab, kitab suci maupun buku catatan. Kemudian ada juga Arisalatu yang bermakna surat, ajaran, ataupun misi. Kemudian ada kata arruzu yang artinya padi, gabah, beras, atau nasi. Kemudian juga ada as-sa'atu yang bisa bermakna jam, bisa bermakna saat, atau bisa bermakna kiamat. Kemudian ada kata yang banyak lawan satu, maksudnya banyak kata dan memiliki makna satu. Contohnya syaroha, bayana, ayana, wadoha, dan memiliki makna menjelaskan. Kemudian ada baitun, mangzilun, darun yang bermakna rumah. Kemudian ada kata ta'alama, darosa yang bermakna belajar. Kemudian ada makna juga fata dan syabun yang bermakna pemuda. Kemudian ada juga kata yang tak berlawanan atau tidak memiliki lawan. Contohnya ada pada kutipan, kemudian ada juga pada unsur serapan, pada batasan dan catatan kaki atau footnote. Kemudian ada juga unit terjemahan istilah. Istilah adalah kata yang secara cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Contohnya, contoh unit terjemahan istilah ini contohnya Al-Mursyidul Alimi yang artinya dosen wali. Kemudian ada juga alatul hisbah yang artinya komputer, kemudian ada khitatul bahsi yang artinya proposal penelitian, dan ada juga fa'alun yang artinya efisien. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sally. Oke, selanjutnya ada unit terjemahan idiom. Nah, idiom sendiri itu merupakan 2 atau 3 kata yang bersatu dan terikat mengandung satu pengertian tersendiri. Nah, idiom ini berasal dari bahasa Yunani yaitu idioma yang berarti dijadikan kekhususan. Idrus Al-Kaf menyebut idiom ini sebagai al-ma'anil khususiyatu atau satuan bahasa yang memiliki makna-makna khusus. Sedangkan Al-Khuli menyebutnya dengan takbirun istilahiyun atau ungkapan istilah. Nah, ciri khas idiom ini ada 3. Yang pertama, umumnya itu idiom itu berupa frasa. Nah, apa itu frasa? Frasa itu adalah 2 kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Lalu yang kedua ada makna idiom, lebih bersifat metaforis atau maknanya kiasan.
Lalu yang terakhir ada bentuk dan susunan idiom itu sudah tetap dan beradat, jadi tidak bisa diubah. Seperti itu. Lalu idiom ini ada banyak bentuknya. Yang pertama ada idiom gabungan nomina dengan nomina. Contohnya ada umul kuro atau kota Mekah. Umunya ini sebagai nomina dan kuronya juga sebagai nomina. Terus ada ahlul kitab, kaum Yahudi dan Nasrani. Lalu selanjutnya ada idiom gabungan nomina dengan adjektiva. Contohnya al-khaitul abyad, al-khaitunya sebagai nomina, terus abyad ini sebagai adjektiva yang berarti batas siap. Sama juga dengan al-khaitul aswad, yaitu batas malam. Selanjutnya ada idiom gabungan adjektiva dengan nomina. Nah, bisa dilihat di contoh ada khofiful kolbi, khofifunya ini sebagai adjektiva dan kolbinya ini sebagai nomina. Yang berarti cerdas, lalu sama aja sama qasirul ba'i yang artinya kikir. Selanjutnya ada idiom gabungan verba dengan preposisi atau huruf jar. Sini ada contoh rogi bafi artinya senang dan rogi baan artinya benci gitu. Nah, preposisi atau huruf jar di sini bisa aja mempengaruhi makna gitu. Seperti di contoh bisa dilihat kalau dia sama preposisi fi itu artinya senang, kalau sama preposisi an itu artinya benci gitu. Lalu ada idiom gabungan preposisi dengan kata keterangan waktu. Misalnya ada min koblu atau artinya sebelumnya, terus ada min ba'du juga artinya sesudahnya. Terus ada idiom berupa kalimat yang didahului oleh verba. Yaitu ada contohnya khoroja fil ilmi. Khoroja ini diawali dengan verba khoroja yang artinya sangat pandai gitu. Ada juga mata hatful anfihi yang artinya mati konyol. Lalu yang terakhir ada idiom berupa gabungan nomina dan preposisi, lalu gabungan antara preposisi dan keterangan tempat atau preposisi dan nomina. Di contoh ada al-haqqu ma'ak, yaitu artinya kamu benar. Al-haqqu ini sebagai nomina, lalu ma'ak ini sebagai preposisi atau gabungan dari semuanya. Terus ada juga ilaika hada atau ambillah, terus birrifa iwal banin, artinya selamat menempuh hidup baru. Lalu selanjutnya, tadi udah ada unit terjemahan idiom, sekarang unit terjemahan frasa. Nah, mengulang kembali, frasa itu apa? Menurut Kenjono, frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang sifatnya tidak predikatif. Nah, frasa ini banyak jenisnya. Yang pertama ada frasa nominal. Frasa nominal apa itu? Frasa yang unsur penguasanya adalah nomina. Lalu frasa nominal ini juga banyak sekali macamnya. Yang pertama ada frasa nominal posesif atau dalam bahasa Arabnya idhofatun lamiyatun. Apa itu? Frasa yang terdiri dari nomina pertama ini sebagai penguasanya menjadi termilik dan nomina kedua ini sebagai pembatas sebagai pemilik. Itu terdapat lam lil milki atau lam kepemilikan atau lam posesif sesuai nama frasanya. Di sini ada kitabun tolibi, awalnya gitu, terus dikasih lam kepemilikan, jadi kitabun lit tolibi, jadi artinya buku milik mahasiswa. Lalu ada frasa nominal lokatif atau dalam bahasa Arab idhofatun, dorfiyatun, makaniyatun. Frasa yang unsur penguasanya ini adalah nomina, sedangkan unsur pembatasnya adalah nomina lokatif atau menunjukkan tempat. Cirinya ada terdapat harf jarfi dan min atau zorof makan. Di sini ada contoh awalnya sodikul jamiah, jadi sodikun fil jamiah, jadi artinya teman di kampus. Lalu ada frasa nominal temporal atau idhofatun dorfiyatun zamaniyatun. Frasa yang terdiri dari nomina pertama sebagai unsur penguasa dan nomina kedua sebagai unsur pembatas berupa nomina temporal atau keterangan waktu. Lalu terdapat harf jarfi yang menyatakan waktu atau zorof zaman. Di sini ada contoh awalnya qiyamul lail, setelah dikasih nomina temporalnya jadi qiyamun fil lail atau bangun di waktu malam.
Lalu ada frasa nominal, substantif atau idofatun ba'diyatun. Frasa yang terdiri dari nominal pertama sebagai unsur penguasa dan nominal kedua sebagai unsur pembatasnya, berupa nominal bahan untuk membuat sesuatu barang yang menjadi nominal penguasanya. Terdapat harf jarmin yang menyatakan terbuat dari. Di sini ada contoh babun minal hadid. Nah, sebenarnya ini saya salah ketik ya, bukan pintu terbuat dari kulit, tapi pintu terbuat dari besi, kayak gitu. Lalu ada frasa nominal penyerupaan atau idofatun tashbihiyatun, yaitu frasa yang terdiri dari nomina pertamanya ini sebagai unsur penguasa dan nomina keduanya sebagai unsur pembatas. Nah, terdapat ada tashbih atau partikel penyerupaan berupa huruf kaf. Di sini ada contoh awalnya lu'un dam'i. Jadi lu'un kadam'i, yaitu artinya mutiara seperti butiran air. Lalu selanjutnya ada frasa nominal objektif. Frasa yang terdiri dari nominal pertama sebagai pelaku tindakan sebagai unsur penguasa berupa isim fa'il dan nominal kedua sebagai sasaran tindakan sebagai unsur pembatasnya. Bisa dilihat di contoh ada Qari'ul Quran, jadi pembaca Al-Quran gitu. Lalu ada frasa nominal agentif, yaitu frasa yang nominal pertama menjadi tindakan sebagai penguasa berupa masdar dan nominal kedua menjadi pelaku sebagai pembatasnya. Dalam contoh ada syahadatul ibni, kesaksian anak. Nah, syahadatulnya ini sebagai masdar seperti itu. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu frasa nominal reseptif. Frasa nominal reseptif adalah frasa yang nomina pertama sebagai sumber atau asal dan nomina kedua sebagai produk atau hasil. Di sini ada contohnya yaitu Masnaur Rososi yang artinya pabrik senjata. Nah, nomina pertamanya itu Masnau yang artinya pabrik. Nah, ini merupakan sumber atau asal. Sedangkan nomina keduanya yaitu Ar-Rososi yang artinya senjata, ini merupakan produk atau hasil. Selanjutnya yaitu frasa nominal identif. Frasa nominal identif adalah frasa yang nomina pertama sebagai unsur yang dikenali dan nomina kedua sebagai unsur pengenal atau identitas. Contohnya yaitu marodusuli yang artinya penyakit paru-paru. Di sini nomina pertamanya yaitu marodu yang artinya penyakit sebagai unsur yang dikenali, sedangkan nomina kedua asuli yang artinya paru-paru merupakan unsur pengenal atau identitas. Untuk frasa selanjutnya yaitu frasa benefaktif. Frasa benefaktif adalah frasa yang terdiri dari nomina pertama sebagai perbuatan dan nomina kedua sebagai penerima manfaat dari perbuatan. Contohnya yaitu tadribus syababi yang artinya pelatihan pemuda. Di sini nomina pertamanya yaitu tadribu yang artinya pelatihan, itu merupakan perbuatan, sedangkan nomina keduanya asyababi yang artinya pemuda merupakan penerima manfaat dari perbuatan. Frasa selanjutnya itu frasa kualitatif. Frasa kualitatif adalah frasa yang terdiri dari nomina pertama sebagai unsur yang disifati dan unsur kedua sebagai sifatnya atau adjektiva. Contohnya yaitu al-mulakimul masyhuru yang artinya petinju terkenal. Nah, di sini yang merupakan unsur yang disifati yaitu al-mukalimu yang artinya petinju, sedangkan sifatnya al-masyhuru yang artinya terkenal. Selanjutnya yaitu frasa nominal final. Frasa nominal final adalah frasa yang terdiri dari nomina pertama sebagai cara dan nomina kedua sebagai tujuannya. Contoh, thoriqatut ta'limi yang artinya metode pengajaran. Nah, di sini nomina pertama yaitu thoriku yang artinya metode merupakan cara, sedangkan nomina keduanya at-ta'limi yang artinya pengajaran merupakan tujuannya. Selanjutnya frasa nominal deiktif. Frasa nominal deiktif adalah frasa yang penguasaannya kata tunjuk atau isim isyarah dan pembatasannya nomina yang ditunjuk menjadi badal. Contohnya yaitu zalikal kitabu yang artinya buku itu. Nah, di sini
Zalika merupakan kata tunjuk atau isim isyarah, sedangkan al-kitabu yang artinya buku merupakan nomina yang ditujuk menjadi badal. Selanjutnya yaitu nominal kuantitatif. Nominal kuantitatif adalah frasa yang terdiri dari penguasaannya, satuan kuantitas, dan pembatasannya nomina atau pronomina afiks. Contohnya yaitu ribatul khayli, yang artinya sekumpulan kuda. Nah, di sini yang merupakan satuan kuantitasnya yaitu ribatu, yang artinya sekelompok, dan nominanya al-khayli, yang artinya kuda. Selanjutnya yaitu frasa nominal. Frasa nominal di mana penguasaannya adalah pemilik dan pembatasnya adalah unsur termilik. Di sini contohnya sohibul muskilati, yang artinya pembuat masalah. Nah, di sini yang merupakan pemiliknya yaitu sohibu, yang artinya pembuat, sedangkan unsur termiliknya al muskilati, yaitu masalah. Pembahasan selanjutnya yaitu frasa adjektifal. Frasa adjektifal adalah frasa yang didahului oleh adjektiva dan dibatasi oleh nomina. Contohnya yaitu sogirul jirmi, yang artinya berbadan kecil. Nah, di sini yang merupakan adjektiva yaitu sogiru, yang artinya kecil, sedangkan nominanya al-jirmi, yaitu badan. Selanjutnya yaitu frasa verbal. Frasa verbal di sini ada dua. Yang pertama yaitu frasa verbal modifikasi, yang artinya frasa yang terdiri dari verba sebagai unsur penguasaannya yang disertai dengan adverbia atau kata keterangan atau partikel yang menyertai verba. Contohnya yajri sarian, yang artinya berlari cepat. Nah, di sini yang merupakan verbanya yaitu yajri, sedangkan adverbianya atau kata keterangannya yaitu sarian atau cepat. Yang kedua yaitu frasa verbal koordinatif, yaitu frasa yang terdiri dari verba sebagai unsur penguasaannya disertai verba lain. Contohnya yaitu yakulu wayat haku, berkata sambil tertawa. Nah, di sini ada dua verba. Yang pertama yakulu, artinya berkata, dan yang kedua yadhaku, artinya tertawa. Selanjutnya yaitu frasa preposisional. Frasa preposisional ini ada tiga. Yang pertama yaitu frasa preposisional yang artinya frasa yang diawali oleh kata depan atau huruf jar yang diikuti oleh nomina. Contohnya fil baiti, yang artinya di rumah. Nah, di sini huruf jarnya yaitu fi, al baitinya yaitu nominanya yang artinya rumah. Yang kedua yaitu frasa preposisional lokatif, adalah frasa yang diawali yang menunjuk pada tempat atau lokasi atau zarof makan dan diikuti nomina. Contohnya tahtal maktabi, yang artinya di bawah meja. Nah, di sini tempat atau lokasi atau zarof makannya yaitu tahta, yang artinya di bawah, sedangkan untuk nominanya yaitu al maktabi, yang artinya meja. Yang ketiga yaitu frasa preposisional temporal, yaitu frasa yang diawali oleh kata yang menunjuk pada keterangan waktu atau tempo, atau disebut juga dzaraf zaman, dan diikuti oleh nomina. Contohnya qabla sholati, yang artinya sebelum sholat. Nah, di sini keterangan waktu atau dzaraf zamannya yaitu qabla, yang artinya sebelum, sedangkan untuk nominanya as-sholati, yang artinya sholat. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai frasa numeralia. Frasa numeralia adalah frasa yang unsur penguasaannya adalah bilangan diikuti oleh nomina sebagai yang dibilang atau terbilang. Adapun contohnya arba'u ajalatin. Adapun gramatika bahasa Arab, frasa yang demikian disebut frasa adat madud atau pembilang terbilang. Kemudian arba'u ajalatin yang artinya 4 roda. Jadi arba'u sebagai adat dan ajalatin sebagai nomina atau madud. Selanjutnya ada frasa
pronominal. Frasa pronominal adalah frasa yang unsur penguasaannya adalah pronomina dan diikuti oleh nomina lain sebagai keterangan yang berfungsi sebagai pembatasnya. Kemudian contohnya yaitu antum jami'an yang artinya kamu semua. Nah, di sini antum sebagai pronomina dan jami'an sebagai nomina yang menjadi keterangannya atau berfungsi sebagai pembatasnya. Next. Selanjutnya yaitu unit terjemah. Unit terjemah kalimat. Nah, di sini sudah dijelaskan dalam buku, unit ini memiliki dua perbedaan, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Penjelasan mengenai jumlah fi'liyah apabila kalimat yang didahului oleh kata verba yang dibagi menjadi dua kalimat. Nah, jumlah fi'liyah juga menjadi dua bentuk. Ada fi'liyah aktif dan fi'liyah pasif. Adapun fi'liyah aktif, kalimat aktif jumlah fi'liyah dilihat dari strukturnya yang terdiri dari struktur verba, kemudian subjek, kemudian ada verba, subjek, dan objek, kemudian verba, subjek, dan keterangan, kemudian ada verba, subjek, objek, keterangan, kemudian ada verba, subjek, objek 1, kemudian objek 2, kemudian yang terakhir ada verba, objek, subjek. Adapun contohnya hodol jaisu al ma'rokati. Hodol jaisu al ma'rokati. Yang artinya tentara menerobos pertempuran. Nah, di sini hodo menjadi verba, kemudian al jaisu menjadi subjek, dan al ma'rokatu menjadi objek atau dalam bahasa Arab fa'il dan maf'ulun bih. Yang kedua yaitu boleh di next. Nah, yang kedua yaitu ada fi'liyah pasif, yaitu kalimat pasif jumlah fi'liyah dilihat dari strukturnya yang terdiri dari struktur, kemudian verba, kemudian subjek, atau yang kedua struktur, verba, subjek, dan objek. Fi'il majhul. Wa ma hudzifa fa'iluhu wa halal maf'ulun bih maka nuhu wa yusamma naibul fa'il. Artinya fi'il majhul atau hasib adalah struktur yang dihilangkan fa'ilnya lalu posisinya diganti oleh maf'ulun bih yang disebut naibul fa'il. Contohnya kasiyal fakiru sauba yang artinya si fakir dipakaikan baju. Usianya sebagai objek, kemudian fakiru sebagai objek, dan sauba sebagai verba. Next. Nah, kemudian di sini ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah struktur jumlah ismiyah terdiri dari unsur mubtada dan khabar. Struktur jumlah ismiyah tidak selamanya berstruktur mubtada dan khabar, tetapi dapat juga berstruktur khabar dan mubtada. Jumlah ismiyah terdapat dua struktur, yaitu pertama ada struktur mubtada khabar. Contohnya Zaidun Suja'un. Nah, di sini Zaidun sebagai mubtada dan Suja'un sebagai khabar. Nah, contoh kedua ada struktur khabar mubtada. Contohnya Indi gulamun. Nah, di sini Indi sebagai zorof dan gulamun sebagai isim nakirah. Boleh di next. Nah, di sini ada unit terjemah peribahasa. Unit terjemah peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang menyatakan suatu maksud atau keadaan seseorang atau hal yang mengungkapkan perilaku, hal yang mengenai diri orang. Ini ada contoh laula murabbi ma'araftu rabbi. Yang artinya kalaulah tanpa guru maka aku tidak tahu siapa Tuhanku. Mungkin sekian dari saya kembalikan
Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan mengenai materi masing-masing. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun pengetikan dan perkataan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.